Kisah One Piece dalam dunia Islam. Sayyidah Al-Hurra merupakan seorang muslimah yang dikenal ratu bajak laut paling ditakuti di Eropa. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nonton video ini sampai habis agar tidak sesat. One Piece menceritakan tentang petualangan seorang anak bernama Monkey D. Luffy yang bercita-cita menjadi raja bajak laut. Namun, Luffy tidak sengaja memakan buah iblis yang membuat tubuhnya menjadi elastis seperti karet dan akhirnya tidak bisa berenang di laut. Meski begitu, Luffy tetap bertekad mengumpulkan kru bajak laut dan menjadi raja bajak laut yang paling kuat dan terkenal. Namun sayangnya kisah tersebut hanya terdapat di dalam komik dan serial film anime. Sebagai informasi, baru-baru ini Netflix telah berhasil merilis kembali One Piece serial dengan alur cerita yang begitu seru. Dalam dunia nyata, kisah bajak laut terkenal dan paling ditakuti berasal dari dunia Islam. Salah satunya kisah Sayyidah Al-Hurra, seorang muslimah yang dikenal ratu bajak laut paling ditakuti di Eropa. Selain itu, Sayyidah Al-Hurra dikenal sebagai ratu bajak laut muslimah pertama di dunia yang sangat pemberani dapat menjadi inspirasi. Dengan keberaniannya itu, Sayyidah Al-Hurra bahkan dibenci dan ditakuti oleh musuh-musuh Islam di Eropa. Nama Sayyidah Al-Hurra sendiri terkenal di wilayah barat Mediterania karena sering menargetkan kapal-kapal para pedagang Portugis dan Spanyol. Dia juga menjadi aliansi Barbarossa, bajak laut ternama di Eropa yang juga seorang muslim. Lantas, siapakah sosok Sayyidah Al-Hurra? Dikutip dari tim Risalah Nabi, Sayyidah Al-Hurra adalah seorang wanita bajak laut terkenal yang hidup antara abad ke-15 dan 16. Selain menjadi ratu bajak laut, ia juga menjabat sebagai gubernur Tetuan dan akhirnya menikah dengan Sultan Maroko. Kekuasaannya hancur bukan karena serangan dari luar, melainkan karena kerusuhan di wilayah kekuasaannya yang digulingkan oleh menantunya sendiri. Nama besar ratu bajak laut ini tidak begitu dikenal sebagian besar kaum muslimin, tetapi justru namanya tertulis dalam catatan agama lain di Portugis dan Spanyol. Sumber tersebut menyebut Sayyidah Al-Hurra diterjemahkan sebagai wanita berdaulat atau sovereign lady. Sehingga nama aslinya pun menghilang dari sejarah dan diasumsikan sosok itu adalah Aisyah. Nama sebenarnya adalah Lala Aisyah binti Ali ibnu Rashid Al-Alami. Sayyidah Al-Hurra lahir sekitar tahun 1485 di Granada, negara muslim terakhir di semenanjung Iberia. Ayahnya adalah Abu Al-Hasan Ali ibnu Musa ibnu Rashid Al-Alami yang mendirikan kota Chefchaouen, Maroko. Ibunya adalah Zohra Fernandez, seorang Nasrani yang masuk Islam. Keluarganya merupakan bangsawan yang dikenal sebagai Rashid, keturunan Nabi Muhammad dari Ali dan Fatimah. Mereka mendirikan dinasti Idrisid di Maroko selama akhir abad ke-8. Ketika Granada jatuh ke pasukan Reconquista tahun 1492, banyak muslim melarikan diri ke Afrika Utara, termasuk keluarga Sayyidah Al-Hurra. Kemudian Granada ditaklukkan oleh Raja Katolik, Isabel I, Saka Kastilia, dan Ferdinand II dari Aragon. Isabella dan Ferdinand memang dikenal karena mampu menyelesaikan Reconquista. Mereka memerintahkan umat muslim untuk mendukung dan membiayai perjalanan Christopher Columbus pada 1492. Semuanya mengarah pada pembukaan dunia baru. Mereka membentuk Spanyol sebagai kekuatan global pertama yang mendominasi Eropa dan sebagian besar dunia selama lebih dari 1 abad. Kemudian di usia 16 hingga 25 tahun, Sayyidah Al-Hurra menikah dengan Abu Hasan Al-Mandari yang 30 tahun lebih tua. Al-Mandari adalah pengungsi yang melarikan diri ke Spanyol, menetap di Tetuan dan menjadi gubernur di sana sekira tahun 1515 hingga 1519. Setelah suaminya wafat, Sayyidah Al-Hurra menggantikan posisi menjadi gubernur di Tetuan. Pada tahun 1515, Sayyidah merupakan orang terakhir dalam sejarah Islam yang secara sah memegang gelar Al-Hurra atau Ratu. Lalu, bagaimana awal kisah Sayyidah Al-Hurra menjadi bajak laut?
sejarah menceritakan Sayyidah Al-Hurra tidak pernah melupakan jatuhnya Granada. Dia bersumpah membalas kekalahan dan melawan Eropa. Sayyidah berencana merebut kembali Andalusia dari orang-orang agama lain. Meskipun saat itu tidak bisa menghadapi Spanyol dan Portugis secara langsung, Sayyidah berhasil membuat kekacauan perdagangan laut dengan cara pembajakan. Tidak lama setelah kejadian itu, Sayyidah membentuk aliansi dengan bajak laut terkenal bernama Oruch Reis atau bajak laut Barbarossa yang ternama di Eropa. Sosok ini juga dikenal sebagai Redbeard atau si janggut merah yang meneror bagian timur Mediterania. Dia dikenal sebagai saudara laki-laki dari Khaireddin Barbarossa, Laksamana Utsmaniyah dari armada yang lahir di Pulau Lesbos. Sayyidah Al-Hurra membajak di wilayah barat yang menargetkan kapal dagang Portugis dan Spanyol. Kru kapal dagang berhasil diserbu dan ditawan olehnya. Alhasil Portugis dan Spanyol pun dipaksa bernegosiasi dengan Sayyidah Al-Hurra. Mereka terpaksa membayar tebusan dengan jumlah yang besar kepada Sayyidah. Kekayaan dan kekuatannya membuat Sayyidah diperhitungkan di Afrika Utara. Sultan Maroko, Ahmed Al-Wattasi, menyadari situasi tersebut dan mengusulkan untuk menikahi janda ini. Tidak lama kemudian, mereka berencana membentuk aliansi. Sayyidah pun setuju dengan syarat sang sultan berangkat ke Tetuan untuk menikahinya. Syarat ini belum pernah terjadi sebelumnya, karena di zaman itu wanita yang harus pergi ke kota calon suaminya untuk menikah. Setelah menikah, keduanya tinggal di kotanya masing-masing. Tentu saja, pernikahan ini jelas murni untuk tujuan politik. Pada 1542, Maroko berperang dengan Portugal. Situasi negara pun mulai kacau. Ahmed Al-Hasan Al-Mandari, menantu Sayyidah Al-Hurra sekaligus kerabat suami pertamanya, tiba-tiba membentuk aliansi dengan musuh-musuh Ahmed Al-Wattasi. Mereka kemudian berhasil menggulingkan pasukannya. Sejak saat itulah Sayyidah Al-Hurra menghilang dari sejarah. Namun menurut cerita yang beredar, dia kembali ke Chefchaouen dan meninggal di sana 20 tahun kemudian. Semoga kisah ini dapat menambah wawasan keilmuan kita tentang sejarah kejayaan Islam. Islam tidak hanya melahirkan nabi dan rasul yang terkenal, namun mulai dari kalangan sahabat dan juga kaum muslimin banyak terdapat tokoh-tokoh penting dan berpengaruh pada zamannya.